Kelompok 2 akan mempresentasikan makalah pernikahan di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Intan Sulistiani. Perkenalkan nama saya Putri Arsiana. Perkenalkan nama saya Sulasri Sukarman. Perkenalkan nama saya Sadia. Perkenalkan nama saya Winnie Octavia. Materi yang pertama yaitu pernikahan di dalam Islam. Di sini ada definisi pernikahan. Secara etimologis, perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Al-nikah mempunyai arti al-wati, al-domu, al-tadakul, al-jamu, atau ibaratan hal-awwat, yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul jima, dan akan. Perkataan nikah mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya atau hakikat dan arti kiasan majaat. Yang kedua, dasar hukum pernikahan. Dasar hukum pernikahan dalam Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran, ada beberapa surat dalam Al-Quran yang mengenai dasar hukum pernikahan, yaitu yang pertama, Al-Quran surat An-Nahl ayat 72 yang artinya Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Dalam hadis atau sunnah ada beberapa yang menjadi dasar hukum pernikahan, yaitu wanita dinikahi karena 4 perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka dapatkanlah wanita yang taat beragama, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga adalah hukum pernikahan. Berikut macam-macam hukum nikah menurut Islam. Yang pertama, wajib. Hukum nikah menjadi wajib bila seseorang telah mampu, baik secara fisik maupun finansial. Yang kedua adalah sunnah. Dasar hukum nikah menjadi sunnah bila seseorang menginginkan sekali punya anak dan tak mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina. Yang ketiga adalah makruh. Hukum nikah makruh, hal ini terjadi bila seseorang akan menikah tetapi tidak berniat memiliki anak. Juga ia mampu menahan diri dari perbuatan zina. Keempat adalah mubah. Seseorang yang hendak menikah tetapi mampu menahan nafsunya dari berbuat zina, maka hukum nikahnya adalah mubah. Yang kelima adalah haram. Hukum nikah menjadi haram apabila ia menikah justru akan merugikan istrinya, karena ia tidak mampu memberikan nafkah lahir dan nafkah batin. Yang keempat yaitu tujuan dan hikmah pernikahan. Yang pertama, tujuan pernikahan diantaranya setiap umat muslim yang melakukan pernikahan pasti memiliki tujuan untuk memiliki keturunan dengan harapan dapat menjadi penerus keluarga. Memiliki keturunan akan menambah kebahagiaan bagi rumah tangga yang sedang dibangun. Selain itu, memiliki keturunan bisa menjadi bakal pahala untuk suami istri di kemudian hari. Dan yang ke-B, hikmah pernikahan. Inilah hikmah disyariatkannya pernikahan dalam Islam. Selain memperoleh ketenangan dan kedamaian, juga dapat menjaga keturunan hifzu al-nasli. Islam mensyariatkan pernikahan untuk membentuk mahligai keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan hidup. Materi yang kedua yaitu pernikahan di Indonesia. Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, syarat melangsungkan pernikahan adalah hal-hal yang harus dipenuhi jika akan melangsungkan sebuah pernikahan. Syarat-syarat tersebut yaitu ada persetujuan dari kedua pihak. Untuk yang berumur 21 tahun harus menjadi izin dari kedua orang tua, atau jika salah seorang dari orang tua telah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dapat diperolehkan dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Bagi yang beragama Islam, dalam pernikahan harus ada Pasal 14, kompilasi hukum Islam, KHI, calon istri, calon suami, wali nikah, 2 orang saksi, ijab, dan qabul. Menggugat Undang-Undang Pernikahan ke Mahkamah Konstitusi. Pada pertengahan tahun 2014, seorang mahasiswa dan 4 alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia menggugat Undang-Undang Pernikahan ke Mahkamah Konstitusi, khususnya Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1. Materi yang ketiga ada tradisi pernikahan di Jawa Barat. Jawa Barat memiliki berbagai tradisi unik yang teraplikasikan rapi dalam setiap aktivitas sosial. Salah satu tradisi yang masih dipegang teguh adalah penerapan adat Sunda dalam pernikahan. Setiap daerah di Indonesia memiliki adat pernikahan yang berbeda-beda.
Pernikahan adat Sunda disebut sebagai salah satu adat pernikahan yang unik dan digemari hampir seluruh penduduk di Pulau Jawa. Beberapa rangkaian prosesinya dianggap membawa pesan kebahagiaan dan keabadian. Pada prosesi pernikahan adat Sunda ini, pihak keluarga calon mempelai pria menyerahkan sirih lengkap beserta uang pengikat sebagai isyarat bahwa pihak pria bersedia ikut membiayai pernikahannya. Selain itu, pihak calon pengantin pria juga memberikan cincin meneng atau cincin belah rotan sebagai tanda. Materi yang keempat ada keterkaitan pernikahan dalam Islam dengan pernikahan di Indonesia. Keterkaitan pernikahan dalam Islam dengan pernikahan di Indonesia adalah sama-sama memiliki pengertian perjanjian suci yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang ingin berkeluarga dan melanjutkan hubungan menjadi hubungan yang halal. Kesimpulannya adalah hikmah nikah merupakan penyambungan silaturahmi antara umat manusia, memalingkan pandangan yang liar dan membebaskan umat manusia dari perbuatan maksiat atau perzinahan, di mana nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling menolong di antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya. Dan sarannya yakni kami berharap agar pembaca memberikan kritik dan saran yang positif guna untuk perbaikan makalah yang baik ke depannya. Untuk para pembuat makalah selanjutnya untuk dapat lebih merincikan manfaat iman dan takwa dalam kehidupan manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.